Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara mahasiswa, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rapot dengan Excel yang sederhana. Jadi, pertama, Anda membuat sheet itu setidaknya 2 ya. Ini saya buat 3 karena yang satu nanti untuk simulasi. Dibuat sheet ya, sheetnya kemudian diberi nama ya. Ini saya beri nama database, lalu ini saya beri nama ini sebagai acuan, artinya ini yang sudah jadi, terus ini untuk latihan gitu. Nah, untuk database ini adalah data memuat informasi yang dibutuhkan pada pembuatan rapot. Nih ada nomor, ada nomor induk siswa, nama siswa, kelasnya, jenis kelamin, mata pelajaran yang tulis dalam rapot ini, ada tahfidz, ada PAI, ada PPKN dan seterusnya ini ya. Kemudian ini rata-ratanya berapa, lalu ada akhlak, kerajinan, kedisiplinan, kerapian, kebersihan ya. Ini penelitian penilaian afektif. Lalu ini ada sakit, ada izin, ada alfa ya, itu keterangan kehadiran ya. Nah, kemudian ada catatan ini ya, ada catatan ya, atau saran gitu, biasanya wali murid guru itu memberikan saran kepada peserta didiknya. Misalnya nih ada saran, tingkatkan prestasimu dan jangan lupa berdoa. Nah, kemudian ada juga kolom keterangan ini ya. Nah, di kolom keterangan ini ya tidak saya jelaskan karena ini keterangan ini sifatnya hanya kontrol, hanya kolom kontrol. Misalnya, ada anak yang masih kurang administrasinya sehingga rapotnya belum bisa dicetak. Ada anak yang kurang nilai mata pelajaran tertentu dan seterusnya. Nah, jadi data yang nanti akan kita pakai adalah data yang dari kolom A sampai dengan kolom Y, catatan atau saran tadi. Nah, setelah Anda buat tabelnya, lalu tabel diisi dengan identitasnya. Ini saya buat untuk 15 peserta didik ya, 1 sampai 15. Ini nomor induknya, ini adalah nama-namanya. Ya, ini nilai ya. Tentunya kalau nilai, kalau Anda sebagai wali kelas, Anda bisa minta kepada guru mata pelajaran ya. Ini rata-ratanya ya. Rata-rata dari seluruh nilainya siswa ya, dari rata-rata siswa. Kalau yang di bawah ini adalah rata-rata dari pelajaran. Nah, setelah Anda buat tabel seperti ini ya, sebaik mungkin, serapi mungkin agar memudahkan Anda untuk mengecek kembali apabila terjadi kesalahan. Nah, setelah jadi, lalu Anda beri nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai nomor 25 ya, sampai nomor Z ya. Karena untuk yang Z tidak kita gunakan di dalam penulisan rapot. Oke. Setelah ini jadi ya, kemudian kita membuat format yang akan ditampilkan di rapat itu. Misalnya ini saya buat seperti ini ya. Format ini adalah format mengacu pada tabel yang awal tadi, yang base data ini ya. Ya, pertama ini kita buat dulu logo sekolah ya. Kebetulan saya menggunakan SMP IT Bakti Insani ya, yang kami kelola ya. Lalu ini ditulis ini nilai rapotnya, ini nulisnya pakai wrap text ya, biasa. Tentang penulisan saya tidak bahas ya. Nah, kemudian ini adalah identitas siswa. Nah,
kita ingin identitas siswa ini nanti yang muncul adalah yang ada di database. Nah, ini dibuat dulu kolomnya seperti ini ya. Nah, dibuat ya. Nanti termasuk saran tadi nanti akan muncul di sini ya. Gitu. Nah, setelah jadi ya, ini setelah jadi. Nah, bagaimana menuliskannya? Nah, pertama ini, kita ingin satu sheet ini bisa membaca seluruh peserta didik. Nah, oleh karena itu kita buat urutan dulu dengan menggunakan fasilitas developer. Ya. Developer ini bisa Anda munculkan melalui file ya, lalu option ya, kemudian customize ribbon, kemudian ini diklik gitu, developer ini diklik, lalu oke. Itu ini untuk yang 2019 ya. Excel 2019. Kalau versi yang lainnya kira-kira sama ya, hanya dialognya yang agak berbeda. Oke. Setelah developer muncul seperti ini, maka kemudian developer ini kita klik. Lalu pilih insert. Kemudian pilih spin button. Kita klik lah, lalu spin button itu kita drag di sini. Nah, maka akan muncul button yang menunjukkan urutan. Nah, button ini belum bisa dipakai ya, walaupun sudah bisa diklik tapi belum memiliki efek apapun terhadap data yang kita punya. Maka agar memiliki pengaruh, agar memiliki efek terhadap data yang kita punya, maka kita buat linknya. Caranya di atas ini ya, di atasnya ini kita tulis angka, sembarang angka. Kita boleh 4, boleh 5, boleh 3 dan seterusnya. Saya tulis 4 dulu. Oke. Angka 4 ini ya. Lalu angka 4 ini kita aktifkan, kita linkkan dengan spin button ini. Caranya klik kanan. Oke. Lalu format control ya. Perhatikan kalau Anda tidak muncul seperti ini, maka pastikan di sini muncul kontrolnya. Karena ada kala yang properties ya, properties sehingga munculnya seperti ini. Protection. Ya, ini untuk mengunci. Nah, maka pilihlah kontrol ini. Nah, kemudian ini ada cell link. Anak panahnya ini kita klik. Lalu angka 4 ini kita pilih. Lalu dimasukkan ke anak panah yang sini. Nah, setelah itu tekan OK. Ini pastikan sudah masuk ya. Pastikan klik OK. Nah, setelah itu coba kita lihat, ini kita jalankan. Nah, jadi jalankan ini 0, lalu kalau saya naik jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini artinya spin button sudah berfungsi. Nah, spin button ini nanti akan membaca kolom ke berapa. Kalau saya ini angka 7, maka nanti akan membaca peserta didik dengan nomor 7. Kasus ini database misalnya, maka nanti kalau 7 akan membaca peserta didik dengan identitas H5 ini gitu. Demikian juga kalau kliknya itu menunjukkan angka 4, angka 2 dan seterusnya. Oke. Nah, lalu nanti di sini akan muncul identitas gitu. Akan muncul identitas sesuai dengan namanya. Kalau ini nomor 7 berarti ini identitas siswa nomor 7. Kalau kita turunkan 6 maka ini identitas nomor 6 dan seterusnya. Lalu bagaimana cara memunculkannya? Cara memunculkannya pertama kita menggunakan perintah VLOOKUP ya. VLOOKUP. Nah, atau sebelumnya saya tunjukkan yang sudah jadi ya. Misalnya ini sebagai acuan sudah jadi, ini seperti ini nanti. Ini ya. Angka-angka ini ya, kalau KKM 75 kita tulis biasa
lalu angka 77 ini nanti akan muncul sendiri. Tulisan angka ini juga akan muncul sendiri. Misalnya kita lihat, ini urutan nomor 8, namanya Intan, maka kita cek di sini. Nomor 8, oh benar namanya Intan. Gitu. Nah, ini bisa kita jalankan. Misalnya kita naik 9, maka berubah namanya jadi Jaja. Ya, dia masuk terus ya, nilainya ini ya. Nah, sarannya seperti ini ya. Nah, nanti tinggal memberi tanda tangan gitu. Demikian seterusnya, apabila ini kita jalankan maka seluruhnya akan jalan. Nah, bagaimana caranya ya agar bisa jalan seperti ini? Maka kita lihat step by step dari ini. Nah, saya kembali ke sini ya. Nah, pada kolom siswa kita lihat nama siswa. Nama siswa itu kalau di base data nama itu ada di ada di kolom ketiga ini ya. Ada kolom 3. Diingat-ingat ya, ini sudah saya beri tanda angka ini ya. Biar Anda lebih perhatian, saya beri warna merah ya supaya Anda lebih perhatian. Oke. Nah, ini ada di kolom 3 gitu. Diingat-ingat ya, nama siswa ada di kolom 3. Nah, akan kita munculkan di sini. Bagaimana caranya? Caranya adalah sama dengan, lalu kita ketik VLOOKUP. Nah, ini sudah muncul VLOOKUP, kita klik 2 kali gitu. Kemudian sel yang kita link tadi adalah ini yang mau kita urutkan tadi ini. Ini berada di O15 ya kan? Maka ini kita klik dulu gitu. Lalu kita kunci dengan tanda dolar. Nah, kita kunci dengan tanda dolar agar kalau kita jalankan tetap berada di sel ini, tidak jalan. Oke. Nah, kemudian Anda lihat di sini ada tanda pemisahnya itu titik koma. Nanti tergantung komputer Anda apakah titik koma atau apa gitu ya. Nanti komputer Anda akan menunjukkan. Maka sini kemudian dipisah dengan tanda titik koma juga sesuai dengan tanda di komputer. Lalu ini ada perintah tabel array. Mana tabel yang akan dipilih? Maka tabel yang mau kita pilih adalah yang ada di database ini. Nah, di database lalu kita pilih A sampai Z. Kita pilih semua. A sampai Z. Ya, kita pilih semua seperti ini ya. Ya, kita pilih semuanya. Gitu ya. Lalu kita tekan enter. Oke, kita klik oke gitu. Nah, kemudian ini ya. Setelah itu kita pisahkan dengan titik koma lagi. Nah, kolom berapa yang diminta? Kolom yang diminta tadi nama siswa itu ada di kolom ketiga, maka ini kita tulis 3. Titik koma 0 sebagai penutup perintah. Kurung tutup, enter. Nah, maka Anda bisa lihat ini sudah muncul Garda pada nomor 6. Kita lihat nomor 6 ini ya, ternyata namanya juga Garda di kolom ketiga. Nah, selanjutnya kita tinggal menyesuaikan. Misalnya kita mengisi NIS, nomor induk siswa. Nomor induk siswa itu ada di mana? Nah, nomor induk siswa ya berada, kita lihat ini di database. Nah, kita lihat di database, nomor induk siswa berada di kolom 2. Maka kita cukup mengopi ngopi perintah ini ya. Kita copy dulu ya. Kita blok lalu Ctrl C ya. Lalu kemudian kita enter dulu ya. Kita bawa ke sini. Ya, kita bawa ke kolom yang kita maksud. Kursor taruh di pita perintah. Lalu Ctrl V. Jangan lupa 3-nya ini diganti angka 2 karena nomor induk siswa berada di kolom 2, kemudian di enter. Maka kalau ini kita jalankan ya, semuanya sudah sesuai NIS-nya. Demikian juga kelas ya. Kelas kita lihat berada di kolom berapa kelas? Kelas berada di kolom 4 ya.
kolom 4. Maka kita cukup perintahkan di sini ya. Itu. Lalu 3 ini diganti dengan 4. Kita enter. Nah, sudah menunjuk ke kelas B ya. Kelas 8B. Lalu bagaimana cara memunculkan angka? Ini cara memunculkan angka. Sama persis kita lihat angka itu kan nilai. Nilai apa yang akan dibuat? Oh, ini nilai tahfidzul Quran. Kita lihat di database. Tahfidzul Quran ini berada di kolom ke-6. Ya. Maka kita cukup meletakkan kursor di tahfidzul Quran, bagian angka, kemudian di kolom perintah kita munculkan perintahnya. 3 ini diganti dengan 6, kemudian di enter. Maka sudah keluar angka 77 sesuai dengan ini. Kolom ke-6 tahfidz, salsa mendapat nilai 77. Nah, itu Anda lakukan seluruhnya. Perintahnya cuma sederhana seperti itu ya. Nah, ada juga yang kemudian ditarik gini misalnya. Ada yang kemudian ditarik gini ya. Kita lepas gitu. Kemudian ini kita ganti. Nah, kita ganti ininya nolnya 6 ini. Kalau PAI berarti kolom berapa? PAI kolom 7. Nah, ini tinggal mengganti angka 7 gitu. Enter gitu. Lalu PKN angka berapa? PKN 8. Ini diganti dengan 8. Nah, seterusnya begitu. Yang bahasa Indonesia berapa? Bahasa Indonesia kolom 9. Ini diganti angka 9. Nah, dan seterusnya nanti ini akan muncul angka sesuai dengan nilai setelah kolomnya diganti. Kemudian ini pada terbilang ini ya, Anda harus mempunyai program atau makro ya, program makro tentang terbilang ya. Nanti mungkin di tayangan video selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara memunculkan terbilang. Tetapi setidaknya Anda tahu dulu caranya. Karena saya sudah membuat makro terbilang, maka saya ketika mau menulis 77 saya cukup sama dengan tulis ini klik 2 kali, ini kita pilih ya, kita tutup, kita enter. Maka sudah muncul ini 77 gitu. Oke. KKM berapa KKM? Misalnya kita buat KKM-nya 75 misalnya. Ya, KKM-nya kita buat sama 75 semua gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana memunculkan rata-rata kelas? Nah, rata-rata kelas di sini ya. Kita lihat di database. Rata-rata kelas itu ini ya. Nah, maka kita bisa buat dengan perintah sama dengan ya. Ini misalnya di sini ya, rata-rata tahfidzul Quran kita cukup sama dengan gitu, kita bawa ke database ya. Rata-rata kelas untuk tahfidz ya, rata-rata kelas untuk tahfidz ini, lalu kita enter. Gitu. Maka muncul di sini. Sama dengan lagi untuk PAI, kita bawa ke database. Kita klik di yang PAI, rata-rata kelasnya, kita enter. Nah, ini bisa kita tarik ya. Nah, sudah muncul ya. Ini kita ambil satu-satu dulu ya, baru nanti kita jalankan gitu. Nah, setelah semua dijalankan gitu, nah semuanya sudah jalan, angkanya sudah berubah ya. Rata-rata kelas memang tidak berubah, rata-ratanya tetap gitu ya, tapi yang lainnya sudah berubah gitu ya. Kalau kita misalnya kita hanya membuat 15 siswa, kita ngeklik sampai 16, maka komputer sudah secara otomatis tidak mau membaca. Demikian juga
Apabila kita benarkan sejumlah siswa yang kita punya, maka semuanya sudah bisa membaca, gitu ya. Lalu bagaimana ini munculin tentang akhlak, kerajinan, kedisiplinan? Sama persis ya, kita tetap ini, karena tadi saya sudah banyak perintah, saya ngopi lagi ya. Misalnya saya copy yang ini saya copy itu, Ctrl C ya, kemudian saya tekan enter dulu, saya taruh di sini. Kita lihat akhlak itu berada di kolom keberapa? Akhlak berada di kolom 17 ya. 17, 18, 19, 20, 21 ya. Ya, dari 17 nih ya. 17. Maka kita bisa taruh di sini. Kita munculkan dengan kita munculkan dengan Ctrl V ya. Ini coba ini ya. Itu terus tadi 17 ini kita ganti 17-nya. Itu ya. Kemudian karena urut 17, 18, 19, 20 ini kita tarik aja gini. Terus ini kita ganti jadi 18. Kemudian ini jadi 19. Ini jadi 20. Kita lihat ada apa ini, kenapa nggak mau? Oh, ini 120. Ini kita hapus gitu. Gitu. Lalu yang ini jadi 21. Nah, muncul sendiri. Kalau kita jalankan nanti dia akan muncul sendiri. Nah, ini juga saran apa yang kita minta, yang akan kita berikan kepada peserta didik kita ya. Nah, kita kopikan lagi aja di sini ya. Kita lihat dulu catatan itu saran ada berapa? Kolom 25 ya ini ya. Maka kita kopikan dulu di sini ya. Oke, nggak mau, kita copy lagi ya. Kita copy lagi yang ini ya. Ctrl C, enter, taruh di sini ya. Klik di sini dulu. Ctrl V, ini 21 diganti 25. Enter. Tingkatkan prestasimu. Kita rapikan ya. Nah, maka rapot bisa kita siapkan secara lebih cepat ya, dan relatif gampang. Ini rapot dalam bentuk yang simple tentunya ya. Nah, kalau semua sudah kita lakukan, maka nanti bentuk jadinya seperti ini ya. Bentuk jadinya seperti ini. Ini kebetulan rata-rata kelasnya belum dimunculkan saja ya. Nah, termasuk nanti rata-ratanya akan muncul sendiri. Nah, baik, seperti itu dulu tutorial cara membuat rapot ya. Mudah-mudahan nanti saya sempat membuat tutorial tentang bagaimana memunculkan tulisan ini ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Ada hilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.